Oke, teman-teman, balik lagi di video tutorial Laravel. Ini video lanjutan dari e-course belajar Laravel yang sebelumnya teman-teman nonton dari penyampaian Pak Sandika. Nah, di giliran video kali ini kita akan bikin sebuah toko online dari hulu ke hilir, ya, dengan pendekatan yang cukup menarik. Jadi testingnya kita bikin testing apa? Pengujiannya kita bikin secara otomatis. Oke, gimana kah itu? Oke, pertama kita bikin projectnya dulu. Laravel new, misalnya belajar Laravel 1. Oke, kita pakai breeze biar cepat. Alpin yes, pass no. Kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, kita pilih MySQL, running, lalu tunggu. Ini masih loading, teman-teman. Mau di forward, silahkan di forward, di fast forward maksudnya ya. Oke, nah ini udah beres. Kita masuk ke belajar Laravel 1 dan kita buka editor kesayangan kita semua ya, Visual Studio Code. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan ya adalah ini kayaknya kegedean. Oke. Yang harus pertama kita lakukan adalah setting yang namanya PHP unit. Di PHP unit kita aktifkan fitur database connection, jadi kita pakai SQLite dan database-nya kita pakai memori ya. Jadi setiap migration yang dilakukan itu nggak masuk ke database MySQL dan hanya disimpan di memori. Dipakainya hanya selama testing berlangsung. Oke, nah biasanya kan teman-teman kalau melakukan testing atau melakukan development software, biasanya kan melakukan hal-hal, misalnya ini kita pertama kali mau bikin halaman katalog. Apa yang teman-teman lakukan? Bikin router ya. Bikin router dulu, terus dibuka di browsernya, di belajar Laravel. Ini kan belajar Laravel 1.test. Oh, ininya di apa namanya di kok nggak ada? Belajar Laravel 1.test. Nah, ini. Ya, jadi sedikit diubah, pindah lagi ke browser, sedikit diubah, pindah lagi ke browser. Itu wasting time, itu memakan banyak waktu. Jadi di video kali ini nanti kebanyakan itu akan mengenyak menggunakan yang namanya testing. Oke. Testing itu ngapain? Jadi sebetulnya sama seperti hal yang teman-teman biasa lakukan, tapi dilakukannya secara otomatis. Nah, caranya ya. Pertama, ini kita langsung belajar by doing ya, belajar sambil belajarnya sambil jalan. Ditelan dulu nanti juga paham. Ini mah testing aja gitu ya. Oke, pertama kali kita akan bikin jadi kan mau bikin toko online, tentu di halaman pertama yang akan kita bikin adalah halaman katalognya, halaman homepage. Isinya pasti ada produk katalog dan itu hanya berhubungan dengan produk. Maka kalau kita porting, kalau kita petakan ke dalam sebuah analogi itu adalah produk katalog ya, maka kita bikin dulu testingnya, make test adalah produk test. Oke. Nah, dari produk test kita bikin testing fungsional. Jadi testing fungsional itu gampangnya ngetes router lah, udah gampangnya gitu. Kalau kita ngomongin detail, fitur testing itu adalah ngetes fitur yang di dalamnya udah ngomongin ada koneksi antar berbagai macam kelas dan lain-lain. Itu cukup ribet, intinya kita ngetestingnya lewat router lah ya, gampangnya gitu. Oke, kita kasih tahu can see produk katalog. Jadi gampangnya saya pengen bikin sebuah testing, akses ke homepage, lalu returnnya 200 dan saya bisa assert saya bisa ngelihat kode SKU-nya. Misalnya SKU 001. Sesimpel itu. Atau misalnya 002 dan 003, artinya ada banyak produk di halaman itu gitu ya.
Cara testingnya gimana? Cara testingnya tinggal vendor bin paste. Nah, karena ini nanti akan banyak yang dites. Nah, itu kan banyak banget. Kita filter. Jadi ini copy aja, copy. Lalu kita panggil vendor bin paste, filter. Nah, ini yang di running hanya cuma yang di filter. Nah, di sini ada error. Errornya apa? Errornya can't see product, router not found, exception, dan lain-lain. Nah, ya karena kan routernya belum ada. Maka kita bikin routernya dulu ya. Jadi kita buka router, kita misalnya ganti nih router ini jadi homepage. Oke, sekarang kita testing lagi. Nah, errornya udah berubah nih. Errornya sekarang expectednya ini untuk kontennya nyarinya SKU1, tapi yang ternyatanya nabatnya ini. Nah, maka kita harus beresin biar tidak error. Biar tidak error gimana? Dirapikan. Ya, dirapikan router homepage-nya. Oke, kita bikin dulu router homepage-nya, maka ini nggak bisa ke welcome ya. Kita bikin dulu controllernya. Kita bikin misalnya make controller product controller. Oke, lalu ini kita ganti jadi product controller class. Nah, metodenya apa? Metodenya kita bikin metode index karena misalnya dia untuk munculin semua produknya. Ini jangan lupa diimport. Nah, ini di index. Kalau kita testing lagi, ini masih error. Sorry, ini clear. Oke. Nah, ini masih error. Nah, errornya 500. 500 ini apa? Jadi sebetulnya ada error yang tidak dimunculkan. Nah, cara buat munculkannya tinggal di sini. Without exception handling. Nah, tinggal panggil itu dan wah, saya lupa lagi ya. Apa ya? Kita coba googling test with exception handling ya. With exception handling. Nah, ini without exception handling. Nah, caranya gitu. Udah betul lah. Nah, ini ketahuan nih masalahnya karena di control dispatchernya nggak ada metodenya. Artinya nggak ada metode index, maka kita bikin public function index return. Nah, returnnya apa? Pasti kan returnnya view kan. Nah, maka returnnya ya kalau cuma gini doang tetap error ya. Errornya sekarang metodenya udah ada. Metode indeksnya sudah, oh ini belum di save, sorry. Metode indeksnya sudah ada, tapi kontennya nggak ada nih. Jadi kalau misalnya kita cek juga di sini, nah ini kosong, nggak ada, gitu ya. Sama nih tampilan antara real dengan testingnya sama. Oke, maka kita bikin dulu yang namanya view-nya ya, view untuk product controller. Kita bikin view product.index. Lalu di sini view product.index dengan datanya ada gitu ya. Product index. Nah, di sini misalnya saya bikin tadi saya pengen ada SKU 001. Ya, ini SKU 01, 02, 03. Nah, gampangnya gini lah. 01, 02, 03. Sekarang kita tes. Tuh, berhasil. Karena sesuai, dan kalau kita cek juga di sini ada SKU-nya. Ini secara data produk katalog ini ya munculin data list produk. Cuman tentu yang namanya ngoding kan nggak akan, kalau datanya ada 1000 kan nggak mungkin ini diketik satu-satu kan. Nah, maka kita butuh yang namanya penyimpanan database. Oke, jadi kita akan bikin penyimpanan database menggunakan model Eloquent. Jadi kita bikin dulu PHP Artisan make model produk, dan saya mau bikin migrationnya. Nah, ini udah ada produknya. Sekarang saya bikin migrationnya dulu. Create produk. Nah, ini file migrationnya. Dan kita bikin name ya, table string SKU. Oke, dan ini unique SKU-nya. Unique. Lalu string, oh bukan string, ini harga ya. Harganya saya pakai desimal, price 11 digit 2 precisions, dan ini defaultnya 0. Oke, ini udah ada teman-teman.
berikutnya kita harus bikin data contohnya atau data dummy-nya gitu kan. Kita nggak, sebetulnya bisa aja dibikin kayak gini ya, dibikin produk, create, terus dimasukin satu-satu gitu ya. Wah, itu ribet juga kalau misalkan saya butuh datanya 100, buat munculin datanya gimana. Nah, jadi biar tidak ribet, kita pakai yang namanya factory. Nah, kita bikin dulu artisan make produk, bukan produk, make factory dari produk factory. Oke, sudah ada. Setelah sudah ada, kita bikin yang namanya produk factory. Tadi di migration ada apa aja? Di migration itu kita ada yang namanya name ya. Name ini kita ambil dari sentence random. Randomnya namanya bisa 1 atau 3 kata. Lalu ada SKU. SKU ini kita random aja dari angka 1 sampai 99 ya. Atau dari 111 lah, jadi 3 digit ya. Dan ada price. Price pun kita random aja deh. Tracker digits ya, random digit, berapa digit? 4 lah. Oke, nah ini udah jadi. Tinggal dipanggil produk factory. Produk factory. Saya misalkan mau 3 gitu. Lalu create. Oke, ini belum selesai, belum bisa dites. Jadi kalau dites ya masih error. Sorry, berhasil tapi belum pakai data yang dari database kan. Oke, nah si produk ini sebetulnya sudah ada di database. Nah, tugasnya adalah saya pengen semua produk ini itu SKU-nya muncul dengan format seperti ini. Maka ini kan sebetulnya kalau kita DD, ini kan return-nya itu adalah sebuah collections ya. Ini bisa di looping. Jadi ini saya bakal looping. Nah, ini bakal saya looping. Ini menggunakan collection, masukin jadi produk, use response. Jadi variabel ini dimasukin ke dalam callback di sini gitu ya. Nah, respon SKU ini menjadi produk SKU. Nah, ini harusnya jadi error karena SKU-nya nggak ada. Kita coba aja. Nah, ini error ya. Karena nyari SKU 871, sementara yang diketahuinya ada SKU 01 sampai 003. Maka tugas berikutnya adalah gimana caranya si produk ini itu bisa muncul di halaman controllernya atau di halaman depannya. Ini kalau kita refresh pun masih 001. Oke, caranya ya tentu dengan masukin produknya di sini. Produk, query, dan get atau paginate misalnya 10. Apakah ini sudah selesai? Nah, belum juga, ini masih error. Karena datanya belum ada. Kenapa ya? Karena di indeksnya belum di looping. Begitu, teman-teman. Maka kita di sini looping. Ya, kita for each produk sebagai produk. Nah, SKU-nya kita ganti bagian ininya menjadi produk SKU. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang kalau kita testing semuanya hasilnya berhasil. Ini baru 3 produk. Kalau misalnya saya pengen 100 produk bisa ya. Jadi datanya kita siapin secara di-generate secara otomatis, dan testingnya pun dibikin secara otomatis. Nah, misalnya ini saya bikin 10 aja adalah atau 5. Tapi kalau kita cek di sini, nah ini ada error. Kenapa error? Karena ini beda lingkungan, teman-teman. Yang ini itu lingkungannya adalah development. Jadi kita bisa cek di .env ya. Di .env atau di sini deh. Nah, .env di sini ada environment lokal atau development. Sementara si testing ini dia lingkungannya adalah testing gitu. Apakah solusinya dengan testing? Bukan. Solusinya adalah dengan menyamakan kondisi testing ini. Jadi bayangkan teman-teman, kalau tanpa testing, untuk mendapatkan hasil ini
teman-teman harus melakukan migrate ulang, migrate fresh, lalu seed ya, DB seed. Nah, ini pun nggak ada, cuma masih error. Kenapa? Atau hilang datanya. Kenapa? Karena belum di seed. Jadi kalau misalkan kita cek ya di database seeder, nah ini sebetulnya yang di seeder hanya user. Jadi teman-teman harus masukin seedernya. Seeder apa? Seeder produk ya. Lalu factory, misalnya bikin 5, baru create. Nah, kalau ini sudah ada, maka kita lakukan migrate fresh lagi sekalian dengan seednya, baru datanya muncul SKU-nya. Memang tampilannya nggak mungkin seperti ini, tapi secara data yang dibutuhkan ini sudah ada, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti, nah ini saya coba lanjutkan. Nanti di video selanjutnya ini bisa tinggal masukin styling, udah selesai. Gitu ya teman-teman. Jadi video pertama tentang bikin fitur ngelihat produk katalog ini sudah selesai. Terima kasih.